Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susanti SPD SD dari UPT SD Negeri 1 Pajarisuk, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pringsewu. Di sini, saya akan memaparkan tentang budaya positif, aksi nyata modul 1.4. Perkenalkan, fasilitator saya Ibu Kasmiana Sulistiawati dan pengajar praktik Ibu Yesi Anggraini. Rancangan tindakan untuk aksi nyata saya, latar belakangnya adalah murid cenderung tidak menyukai peraturan, karena selama ini jika murid melanggar, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan diri sendiri. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan merdeka belajar bagi murid dan disiplin serta tanggung jawab diri yang kuat. Yang kedua, menerapkan budaya positif di sekolah dengan keyakinan nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah, yang pertama, membuat keyakinan kelas yang disepakati oleh murid dan guru. Dan yang kedua, siswa mampu menerapkan dan memahami serta menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan yaitu, yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk meminta izin mendiseminasikan bersama rekan guru tentang pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Dan yang keempat, memantau, refleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar apa yang telah disusun dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menerapkan budaya positif. Dan yang ketiga, wali murid untuk melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman budaya positif. Ini Ibu, saya hari ini ada tugas untuk melakukan aksi nyata. Di sini nanti saya akan membagikan praktik baik karena saya CGP Angkatan 8 sudah sampai di modul budaya positif. Jadi nanti ada presentasi di kelas bersama rekan sejawat untuk memberikan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Jadi mohon izinnya pada Ibu untuk memberikan motivasi kepada kami dan nanti Ibu untuk mengikuti presentasi saya. Baik Bu Santi, saya ucapkan terima kasih dan saya atas nama sekolah sangat mendukung program ini dan nanti saya insya Allah akan membersamai kegiatan Ibu dari awal sampai akhir. Dan harapan saya Bu Santi mengimbaskan ilmu-ilmunya yang sudah didapat pada pendidikan yang Ibu ikuti. Ya, terima kasih ya Ibu selalu memotivasi saya dan saya mohon izin kembali ke kelas dulu. Jadi saya tunggu nanti Ibu untuk membersamai presentasi saya. Tabipun. Ya Bun. Selamat siang menjelang malam. Mohon maaf minta waktunya sebentar. Pada kesempatan kali ini di sini ada Bapak Ibu dan Ibu Kepala Sekolah. Yang pertama, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pajarisuk dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Di hari ini saya patut berbangga dengan Bapak Ibu sekalian karena antusiasnya dan dukungannya yang penuh full, terutama kepada Ibu pimpinan yang telah memfasilitasi dan memberi dukungan, support dan motivasi yang tinggi kepada saya, terutama calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pringsewu. Selamat bergabung Pak Rahil,
Sebelum saya memulai acara atau presentasi hari ini, akan diawali atau dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Siti Zubaida Effendi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga bahagia untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Susanti, calon CGP Angkatan 8. Yang saya hormati para Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Pajarisuk. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kita kesehatan sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 6B. Selanjutnya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita telah mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan Bu Santi selaku CGP Angkatan 8 yang kami banggakan. Di sini kami keluarga besar UPT SD 1 Pajarisuk sangat mendukung, mensupport. Kemudian kami berharap setelah nanti Bu Santi selesai pendidikan, karena pendidikan akan dilaksanakan 6 bulan dan sekarang sudah berproses. Saya rasa modul 1.1, 1.2 dan 1.3 sudah selesai dan sekarang ke 1.4 budaya positif dan perubahan paradigma sekolah. Saya berharap Bapak Ibu, mari kita dukung bersama-sama dan saya mohon kepada Bu Santi, tolong imbaskan ilmunya kepada rekan-rekan sehingga rekan-rekan pun bisa. Ya. Artinya, yuk sama-sama kita belajar untuk berubah, sama-sama kita bergerak. Ya. Kita harus bergerak karena memang kita harus mengikuti zaman. Bapak Ibu, saya mohon kerjasamanya dan marilah kita saling memberi kekuatan, kita saling mensupport sehingga sekolah kita benar-benar sekolah yang dipercaya oleh para wali murid dan masyarakat. Belajar dan mudah-mudahan untuk Bapak Ibu guru, tentunya kalau Bapak sudah jadi guru penggerak, untuk guru-guru muda mau tidak mau kita harus berubah, kita harus bergerak. Yang pertama tergerak dulu, sudah itu bergerak. Nah, Bu Santi sudah bergerak dan ini Bu Santi sudah menggerakkan kita. Yang tadinya kita mungkin, aduh apa sih, ternyata kita sekarang udah digerakkan. Nah sekarang kita sudah tergerak untuk mengikuti kegiatan ini karena memang kegiatan ini sangat-sangat positif, ya Bapak Ibu. Terima kasih dan silakan Bu Santi dilanjutkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan untuk yang muda-muda mari mendaftar, ya mendaftar CGP. Salah satu syaratnya adalah masa kerja sudah 5 tahun. Honor boleh, PNS boleh, tetapi kalau yang sudah umur 50 tahun ke atas kayaknya dipertimbangkan ya seperti itu. Terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Bapak Ibu sudah tahu, Ibu Susanti SPDSD, berasal dari UPT SDN 1 Pajarisuk, ya. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Pringsewu. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang merupakan salah satu modul yang ada di dalam kegiatan atau program guru penggerak. Nah, apa itu sih budaya positif? Di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi, kita sebagai pendidik di sini kita harus memiliki nilai-nilai atau keyakinan universal
untuk sekolah, sehingga kita akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Seperti itu. Next. Selanjutnya, budaya positif meliputi 6 hal. Yang pertama, perubahan paradigma, stimulus respon. Kemudian, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Selanjutnya, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Dan 5 posisi kontrol. Next, segitiga restitusi itu yang terakhir. Dari ke-6 budaya positif ini masing-masing akan kita paparkan di sini. Budaya positif ini, dari ke-6 budaya positif ini, next. Oke, kita tunggu sabar. Nah, di sini yang pertama perubahan paradigma. Bagaimana sih yang disebut perubahan paradigma? Stimulus respon itu apa manfaatnya? Itu untuk membangun budaya yang positif. Jadi sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman. Jadi di sekolah kita insya Allah sudah aman lingkungannya dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi sekolah kita sudah dalam kriteria lingkungan yang aman, nyaman. Jadi siswa kita sudah bisa merasakan bagaimana mereka bisa berkreasi atau merdeka untuk belajar dan mandiri dalam belajar, Bapak Ibu. Kemudian salah satu strategi yang perlu ditinjau atau ditinjau ulang adalah yaitu bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Nah, jadi strateginya nih bagaimana supaya anak itu bisa disiplin. Kita harus membuat mereka lebih termotivasi untuk melakukan hal-hal yang positif. Next. Disiplin positif. Ini salah satu budaya positif. Apa itu? Apa yang akan kita lakukan di sini? Oke. Jadi di sini kita belajar tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Di sini ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini kebanyakan kalau di zaman kita kecil dulu atau zaman kolonial dulu, kalau disiplin itu kaitannya dengan hukuman. Bagaimana hukuman itu? Kalau tidak disiplin, kalau tidak menurut dengan guru, siswa akan dihukum. Nah, untuk di budaya positif dalam guru penggerak saat ini itu tidak dibenarkan. Jadi untuk hukuman kita ganti dengan konsekuensi. Maka nanti kita akan menuju apa sih konsekuensi kelas itu. Jadi yang kemarin ada segitiga restitusi yang sudah saya jelaskan kepada rekan sejawat minggu lalu sudah dijelaskan. Kita mulai di tahun ajaran baru ini di kelas saya, terutama di kelas 6A, saya sudah menerapkan keyakinan kelas, di mana siswa diajak untuk membuat keyakinan kelas seperti itu, kesepakatan. Jadi keyakinan itu kesepakatan ya Bapak Ibu, gantinya aturan. Kalau dulu kan selalu ada aturan atau tata tertib kelas seperti itu. Jadi sekarang ada seperti yang di depan Bapak Ibu terpampang, ada keyakinan kelas seperti itu. Next. Ya, kita perlu bersabar sebentar, tarik nafas dulu, ya. Oke. Di sini ada keyakinan kelas yang tadi saya sampaikan. Apa itu keyakinan kelas? Dalam pembentukan keyakinan kelas kelas tersebut yang perlu kita lakukan atau yang perlu kita penuhi. Jadi yang pertama, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan
universal. Kemudian yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi yang lebih untuk menjadi lebih baik lagi kelas kita nantinya, kelas Bapak Ibu sekalian, nanti bisa diterapkan. Yuk bareng-bareng kita buat keyakinan kelas setelah hari ini, nanti bersama-sama dengan siswanya di kelas Bapak Ibu, boleh kok kita terapkan hal demikian. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami sana, tidak banyak, karena kita bisa lebih mudah mengingat. Jadi yang perlu-perlu saja yang memang diutamakan di kelas kita. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelasnya harus kita kondisikan, jadi kita harus melihat kondisi lingkungan kelas kita, kira-kira cocok atau tidak keyakinan kelas kita. Selanjutnya, yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi di sini siswa kita ajak semuanya, tidak ada yang paling pintar, tidak ada yang paling bawah. Jadi mereka semua kita ajak untuk berpikir atau menggali impian mereka. Sebenarnya kelas kita ini mau seperti apa sih? Mau jadi kelas yang umum, atau mau jadi kelas yang indah, atau mau jadi kelas yang itu saja. Nah itu terserah kelas kita. Kita serahkan ke peserta didik kita. Jadi saya juga mengadopsi dari kelas guru penggerak kita sebelumnya, dari kelas Pak Radil seperti itu. Saya masuk ke kelasnya, saya lihat yang bagus, itu saya ambil. Jadi saya mencuri ini, maaf ya Pak Radil, mencuri ilmu Pak Radil gitu. Tapi nggak apa-apa, mencurinya untuk hal yang positif ya Bapak Ibu, seperti itu. Next. Jadi pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati adalah keyakinan-keyakinan atau prinsip dasar bersama warga kelas. Itu 24, maksudnya kelas saya jumlahnya 24 siswa. Muncul, perlu kesabaran sekali. Mohon maaf saya pakai tanpa jadi loading duluan. Pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Yuk kita lihat bersama-sama. Semua tindakan yang kita lakukan di dalam kelas harus dapat menciptakan sebuah lingkungan positif, aman dan nyaman. Nah, kalau di kelas murid kita udah gak nyaman, pagi-pagi sudah tidak saling menghargai, sudah saling membuli. Nah, itu sudah tidak ada rasa nyaman lagi di antara peserta didik kita. Jadi, dengan adanya kesepakatan kelas, mereka ingat apa sih yang mereka yakini. Mereka itu tidak terpaksa. Jadi memang itu niat dari hati mereka sendiri. Tapi apakah bisa? Misalkan keyakinan kelas itu tidak untuk siswa saja, misalnya untuk keyakinan sekolah atau keyakinan guru misalkan. Kira-kira bisa nggak ya Bapak Ibu? Kira-kira bisa tidak? Bisa. Jadi yuk maunya apa? Saya maunya misalkan kalau pas saya nggak datang, tolong sih digantikan guru untuk masuk ke kelas saya, misalkan nanti gantian saya masuk ke kelasnya, misalkan ke Bu Nah atau ke Bu Suwartina seperti itu ya. Jadi yang penting sepakat, maksudnya saling berkolaborasi seperti itu ya Pak Radil. Oke. Kemudian dari keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, akhirnya terbentuklah budaya positif. Nah itu tadi seperti yang disampaikan Ibu pimpinan kita. Yuk kita kalau budaya positif misalkan seperti kita harus datang lebih awal. Nah itu bagus, pagi-pagi kita yuk saling cepet-cepetan kita kirim foto ke grup jebret. Nah pasti Bu Santi yang terakhir sendiri. Seperti itu. Itu keyakinan kelas yang masih jadi bumerang dalam hati saya. Kapan saya ini bisa mengalahkan guru-guru yang ada di Pajarisuk ini? Gitu ya. Jadi kita bisa kok seperti itu. Dan yang lain lah, masih banyak
ya. Kita lanjutkan. Di sini seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Jadi kalau kita misalkan mengajak teman kita atau mengajak peserta didik itu untuk berbuat baik, pasti itu ada tujuannya. Tujuannya untuk hal-hal yang lebih baik, positif. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu sudah. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat kita tidak terpenuhi atau keinginan kita untuk menciptakan sekolah yang nyaman, yang aman, yang satu tujuan, yang satu visi, ya nanti kita nggak akan nyaman hidupnya. Tujuan kita atau kebutuhan kita untuk bertahan, untuk selalu bersama-sama bertahan di sekolahan kita nggak akan bisa terjadi, ya. Untuk bertahan hidup, untuk apa? Biar siswa kita juga di sekolah akan lebih senang, tahan, sekolah nanti sore orang berbalik. Ini Pak Ragil kelas saya udah mulai nggak istirahat loh, karena udah sibuk. Rupanya Pak Ragil itu kadang-kadang kok nggak keluar kelas, kenapa? Nah ini saya sedang mengalami seperti itu. Jadi ada perubahan ya, perubahan yang ke lebih baik. Nanti teman-teman juga pasti akan seperti itu. Bu Maya yang masih nanti di angkatan 8 ini pasti nanti akan mengikuti juga. Cinta dan kasih sayang, love and belonging, apa juga. Gak harus untuk peserta didik, gurunya juga kadang ingin itu, ingin ini ya. Mohon maaf Ibu pimpinan, kami ingin dicintai Bu, ingin disayang gitu. Jadi butuh ini, butuh itu, kadang bikin pusing. Kayak peserta didik itu kepala gurunya kan cuma 1, muridnya 30 kadang. Ada yang 24, pusing mikirnya. Padahal mereka memang butuh cinta kasih. Butuhnya apa sih? Seperti itu. Jadi kita butuh pendekatan ya Bu Usna. Kalau Bu Usna udah gak kalah sabarnya dari dulu kelas 1 kan sampai sekarang. Oke, biar gak tegang ya. Kemudian yang ketiga, kebebasan, freedom. Kebutuhan akan pilihan. Nah, ya bebas boleh. Tapi kalau kita diberi kebebasan untuk memilih ini itu hak kita. Tetapi nanti tetap kita harus kembali pada kebutuhan yang lebih prioritas. Jadi kembali lagi, pilihannya itu tetap harus 1. Kembali lagi, ya Bunda, begini begitu, pingin gini, pingin gitu. Sebenarnya kita sudah ada pilotnya, sudah ada pilotnya. Jadi sebenarnya kita itu biar berpartisipasi. Dan pilot kita tidak akan salah tujuan. Nah, kalau salah tujuan kita nyebur ke laut, kita nabrak gunung seperti itu. Insya Allah kita diberi kebebasan, tapi kita tetap satu visi maksudnya. Seperti itu. Yang keempat, kesenangan, fun. Kebutuhan akan rasa senang. Suka mengeluh, kok capek ya, pengen maju tapi capek, seperti itu. Kenapa? Bagaimana supaya kita merasa senang? Nah itu yang menimbulkan ya diri kita sendiri. Gak bisa orang lain, gak bisa pimpinan kita, gak bisa teman kita. Tetapi paling tidak, kalau kita sudah berbenah diri, terus kita merasa senang, oh Bu Wartina di kelasnya udah happy loh, udah bikin apa Bu di kelas 3 misalkan. Walah aku ngeliat Bu Wartina itu berkreasi misalkan membuat tempel-tempelan dinding itu sama siswanya. Nah kayak mana membuatnya ya, tapi harus disesuaikan lagi dengan kebutuhan kelas kita. Kalau suatu hari ada Pak Kes misalkan untuk pelajaran matematika, untuk dijadikan proyek, saya belum bisa masukkan ke situ. Tapi kalau suatu saat saya bisa masukkan materi tersebut, saya masukkan. Jadi kreativitas siswa itu bisa kita pajang. Pak Kes udah ketularan juga karena saya ceret, ya kan? Ya Pak Kes, ayo Pak nempel-nempel, ditempel punya Pak Kes ternyata lebih banyak punya Pak Kes. Karena Pak Kes sudah duluan. Jadi saya tetap sharing ke Pak Kes ini seperti apa. Jadi sama-sama yuk, kalau kelas saya rame, kelas Pak Kes juga tolong diramekan juga kelasnya dengan kreativitas anak seperti itu. Jadi anak senang hanya melihat gambar-gambar dan kreativitas yang mereka buat seperti
kelas 4 ya, yang sudah berjalan ya Pak Ragil, tapi belum apa-apanya Pak, karena gurunya juga masih pembelajar. Oke, next. Ya, mau nyanyi apa ya sambil nunggu nextnya? Sudah. Oke. Oh, tadi ada yang tertinggal, tidak apa-apa. Oke, lanjut next. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, itu tadi. Jadi kalau mereka itu sudah melakukan hal yang bajik atau yang positif, yang baik, mereka itu akan memenuhi kebutuhan mereka. Dan nantinya mereka kalau gagal, tetapi kita tetap memberikan motivasi atau meluruskan ke hal yang baik, insya Allah mereka akan mengerti nantinya. Mereka akan menemukan jawabannya sendiri. Mereka akan menemukan kegagalan mereka itu jalannya seperti apa. Nah, kita sebagai guru hanya menuntun, ya, hanya menuntun ya, Bu Jauna. Kita akan menuntun siswa kita. Jadi Bu Jauna antusias sekali di sini memperhatikan, sehingga nggak harus di kelas. Jadi nggak harus di kelas. Ternyata guru masalahnya cari dulu. Kemudian kita tanya kepada siswa tersebut masalahnya apa, dan kira-kira siswa tersebut nanti kita ajak untuk mencari solusinya. Tapi kalau di kelas rendah mungkin lebih terbimbing ya Bu Usna. Ini yang di kelas tinggi misalkan yang sudah dijak bisa ngomong. Tapi bukan kenakalan gimana ya? Perubahan siswa ini akan sangat melonjak ketika mereka sudah mulai kalau di kelas 1, 2, 3 mereka masih anak-anak TK gitu ya, yang baik-baik gitu. Tapi kalau udah di kelas 4 udah perubahan ya Pak Radil, di guru kelas 4, kemudian kelas 5 juga sudah mulai ke masa puber dan kelas 6 seperti itu. Jadi nanti kita rangkul, baru mereka akan, saya maunya begini loh Bu. Jadi mereka bisa mengajak kita berkomunikasi. Jadi mereka kita ajak berdiskusi selayaknya selaku teman, bukan kita guru yang akan menghukum. Nah, kalau mereka sudah bisa mengungkapkan perasaannya, kita kembalikan lagi. Kira-kira kalian itu melanggar peraturan yang mana, atau melanggar sikap positif atau kebaikan yang mana? Nanti mereka akan menyebutkan sendiri. Oh Bu, kalau aku datang terlambat berarti aku kurang disiplin. Oh Bu, kalau aku suka ngomong teman atau membuli teman berarti aku tidak menghormati atau menghargai teman, seperti itu dan selanjutnya. Oke, sampai di sini. Selanjutnya, nah ada 5 posisi kontrol di situ. Kelima posisi kontrol tersebut yang saya sebutkan tadi, penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Jadi ini 5 posisi kita seorang guru, ya. Itu kita menjadi penghukum, pembuat orang merasa. Penghukum di sini maksudnya kalau salah ya, kamu nggak pakai sepatunya kan harusnya warna hitam, pulang pakai sepatu putih, itu tidak boleh. Jadi harusnya ditanyakan dulu. Kita tanyakan pakai langkah-langkah segitiga restitusi. Di situ tidak langsung menjudge murid, oh kamu itu bandel nggak pakai baju merah putih, orang hari Senin kok pakainya baju olahraga. Ditanya dulu. Nanti kalau ditanya, oh Bu, baju saya robek, daripada saya tidak berangkat Bu, saya berangkat saja, karena sudah diantar ke penjahitnya malah misalkan
tinggal jadi pulang misalkan, itu yang urgent ya. Jadi anak tersebut pasti punya alasan gitu. Ya Bu Nani, jadi anak tersebut pasti punya alasan. Sepertinya Bapak Ibu semua sudah melakukan. Hanya sekarang di sini untuk menuju ke kurikulum Merdeka Belajar, kita kesini dulu. Seperti itu. Terus membuat orang merasa bersalah. Nah, misal gini, masuk, begitu masuk, biasanya Bu Santi masuk ya, muridnya berisik, Bu Guru masuk, dung 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 dung. Kalian ini berisik, tapi sebelum masuk udah ditegur pimpinan. Bu Santi baru masuk, muridnya berisik. Nah, salah, kita sebagai pengajar itu salah, sudah tahu sebenarnya. Terus malah melimpahkan kesalahan kepada siswa. Kalian itu ribut aja. Jadi bukunya ditegur kan sama pimpinan, padahal harusnya koreksi diri. Seharusnya sebagai guru, Bu Santi berangkat lebih awal lagi daripada siswanya, seperti itu. Jadi itu yang saya alami sendiri. Maksudnya di sini saya temukan hal seperti demikian karena ini terjadi di kehidupan atau di pembelajaran kita sehari-hari. Itu masih banyak lagi membuat orang merasa bersalah ya. Misalkan beranteman, kita nggak tahu mana yang salah ya Pak Kes. Kelas 6 itu sering itu Bu Nani sama Bu Mega. Begitu berantem, Maul sama Akmal. Ya wes, bu gurunya bilang gini, Maul, kamu itu salah. Kenapa si Akmal nangis? Padahal yang ninju duluan misalnya Akmal. Tapi karena Akmal takut dimarah, dia nangis duluan. Maul itu sebenarnya harusnya ditanya dulu. Itu kesalahan kita kadang-kadang seperti itu. Lanjut, teman. Di sini guru posisi kontrolnya di sini sebagai teman. Nah itu Bapak Ibu. Kalau kita bicarakan pelan-pelan, siswa kita juga merasa dihargai. Siswa kita nggak canggung mengungkapkan semua kejujuran atau yang ada di dalam hatinya, kita sebagai teman terhadap mereka. Jadi mereka itu tidak menganggap kita sebagai guru yang memang kadang-kadang menyeramkan, meskipun muka guru menyeramkan. Ya Bu Atina, seperti itu. Terus pemantau. Di sini pemantau ya sudah jelas lah. Kita pasti selalu melihat misalkan perkembangan siswa-siswi kita, Pak Kris misalkan. Nih kelas 6 udah mulai misalnya kalau suruh belajar malah nonton HP aja, lihat HP gadgetnya itu dilihat aja kan, bawa HP di kelas ya Pak Kes. Jadi kita perlu mengontrol atau memantau dari perkembangan peserta didik kita. Itu untuk yang ke hal negatif. Ke hal di lingkungan seperti apa? Kita bisa bekerja sama dengan orang tuanya. Kita jadi guru yang bisa jadi guru bimbingan konseling juga bisa kita lakukan. Kita bisa bekerja sama dengan orang tua wali. Selanjutnya manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol dalam guru penggerak ini, jadi kita harusnya lebih ke posisi manajer. Lebih ke posisi manajer, itu ilmu yang saya dapatkan untuk baru-baru ini. Kenapa? Karena di sini kita hanya memberikan panduan-panduan atau kita hanya menuntut siswa untuk berkreativitas, untuk berkolaborasi, sehingga untuk guru atau peserta didik sekarang, khususnya yang di kelas tinggi, kalau di kelas rendah sepertinya kalau gurunya diam aja, muridnya bubar ya Bu Usna. Jadi ini saya tekankan untuk kelas 4, 5, 6. Kita sebagai manajer di sini bagaimana? Jadi kita yang mengatur siswa. Pak, Bu, udah saya terapin. Begini ceritanya. Mungkin kalau Pak Ragil sudah, Pak Ragil. Bu Guru ingin kelas ini posisi mejanya berkelompok seperti ini. Tep 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 tep. Bu Guru keluar 10 menit, nanti masuk sudah ditata oleh mereka. Karena kelas tinggi ya Pak Ragil, kelas 6 enak udah seperti dosen. Kayaknya ya Bu, mohon maaf saya belum pernah jadi dosen. Terus untuk kalau di manajer ini misal begini, Bu Guru ingin kalian besok mengerjakan tugas diskusi. Ini loh, nanti
kalian membuat masalahnya ini. Setelah itu misalkan di situ ada pertanyaan dan ada jawaban. Bu guru gak ingin kalian hanya menjawab jawaban kalian di buku tulis. Silakan berkreasi, boleh dituangkan ke misalkan menggunakan karton ataupun buku pewarna ataupun kertas origami dan sebagainya. Kita serahkan pada mereka. Siapa yang kopilot bagi mereka? Cuma di sini pembelajarannya tetap berpusat pada peserta didik. Jadi nggak berpusat pada guru lagi. Kita hanya memberi skenario-skenarionya atau memberi tata caranya saja. Mereka sudah bisa. Insya Allah di 456 Kak Kis, Bu Nani, kalau Kak Rani sudah bergerak juga. Guru mapel juga bisa. Silakan berkreasi, guru bahasa Inggris, guru agama, diterapkan di kelas tinggi atau rendah boleh. Silakan. Next. Sebentar lagi. Nah, ini dia segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa sih? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Langkah-langkahnya apa Bapak Ibu? Yuk kita lihat. Yang pertama, menstabilkan, ditanya dulu. Jangan langsung dimaki-maki muridnya, jangan langsung dijewer. Tapi dulu Bu Santi juga langsung, kalau jewer enggak, paling langsung tak semprot gitu ya. Itu ternyata sekarang saya banyak dosanya loh, merasa bersalah Pak Ragil, sumpah kayak gitu. Jadi ya Allah, berarti aku mulai ngajar selama ini wis kaya diktator, wis kaya apa ya, dinosaurus yang mengerikan itu. Masya Allah ya, mudah-mudahan masih ada kesempatan Bu Musna. Mohon maaf, jadi memang harus tetap lemah lembut seperti guru kelas 1 Bu Musna itu. Lanjut. Yang kedua, validasi tindakan. Yang apa ini? Tadi validasi tindakan, maksudnya yang dihadapilah seperti itu. Jadi gini, ditanyain dulu. Jadi kenapa loh Bu Jauna kok hari ini pakai, misal ini Bu Jauna, ini segitiga restitusi itu dulu ya Bu. Bu Jauna, kok hari ini seragamnya bagus sendiri ya Bu? Oh iya ini. Nanti Bu Jauna jawab, saya pakai baju olahraga sendiri. Padahal ini kan hari Kamis. Misal saya Bu ya, Ibu sekarang kan sudah pakai seragam yang sama. Terus kita di sini validasi tindakan. Kemudian gini, sudah kita validasi, terus ya nggak disalahkan lagi. Pasti Bu Jauna itu ada alasannya. Misal jawabannya begini, saya ini habis dari presentasi Ibu Santi ini, nanti saya itu mau ke PGRI, ada KKG guru olahraga, ya kan Bu? Jadi harus pakai baju olahraga. Nah, jadi kan ada alasannya. Jadi Bu Jauna itu bisa memberikan alasan seperti itu. Kemudian setelah itu menanyakan keyakinan. Nah, kalau menanyakan keyakinan, kita tanyakan, tapi Bu Jauna, harusnya kan Bu Jauna pulangnya dekat dengan kantor PGRI ya Bu. Kira-kira Ibu kalau mampir dulu ke rumah ganti baju olahraga bisa gak Bu? Jadi ke sekolahannya tetap pakai baju seragam hitam putih. Oh iya ya. Ya besoklah saya kalau hari Kamis tak pakai seragam dulu kalau nggak lagi ngajar kelas ya gitu. Nah seperti itu, selanjutnya. Kemudian next. Oh terima kasih. Nah jadi tadi yang keyakinan itu tadi, sehingga Bu Jauna menemukan apa sih yang Bu Jauna langgar gitu. Nah terus solusinya apa? Lain kali bawa salin kayak Pak Ragi yang bisa saya sampaikan untuk berbagi budaya positif dari kegiatan pembelajaran saya di Guru Penggerak CGP Angkatan 8 Kabupaten Pringsewu. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi saya di sini pepresentasi, tapi saya juga
di ini kan jadi moderatornya sekaligus, nggak apa-apa ya Pak Adil, harusnya ada moderator tadi. Sini 2 pertanyaan ya. Oke, dari sini saya akan mempersilakan siapa yang akan bertanya, tunjuk jari. Oke, silakan Bu. Terima kasih kepada Bu Susanti yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Bu Santi, pemaparannya tadi bagus sekali, tetapi ada pertanyaan dari saya, Bu. Bagaimana peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dalam membangun budaya positif di sekolah? Terima kasih, itu saja pertanyaan dari saya. Ya, di termin ini langsung saya buka 2 pertanyaan, jadi biar sekaligus nanti dijawab. Silakan siapa yang ingin bertanya lagi? Silakan. Nanti ini saya ada pertanyaan terkait dengan paparan yang telah disampaikan tadi sama Bu Santi. Untuk pertanyaan saya, bagaimana cara menciptakan lingkungan positif untuk belajar? Ya, yang sudah mengajukan pertanyaannya, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya yang disampaikan. Tadi yang pertama dari Bu Rohila ya. Baik, akan saya coba untuk menjawab. Nanti jika ada kekurangan bisa dikuatkan untuk dari CGP yang sudah dari GP yang sudah ada, guru penggerak, atau dari Ibu pimpinan yang selaku PP juga di sini ya. Jadi bagaimana peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dalam membangun budaya virus. Saya sedang menjadi virus, tapi insya Allah virus positif ya Bapak Ibu. Nah di sini ini salah satu gaya saya menularkan apa yang sudah saya terima selama saya mengikuti pendidikan di calon guru penggerak. Nah, di sini menurut saya akan memberikan atau menularkan budaya positif yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak itu dengan cara menguatkan Bapak Ibu, memberikan semangat dan motivasi kepada Bapak Ibu supaya gak harus jadi guru penggerak dulu kita bergerak. Kita gak harus jadi CGP dulu untuk memajukan sekolahan ini. Tetapi pada dasarnya ya, kita itu harus membangun budaya positif kita yang sudah dulu-dulu. Kita itu belum ada CGP, belum ada GP, belum ada ibaratnya guru penggerak dan sebagainya. Kita itu sudah punya budaya positif sebenarnya ya. Jadi harus membangun atau menguatkan budaya positif yang sudah ada ya, untuk menjadi budaya setiap hari. Jadi iklimnya itu, suasana sekolah kita itu akan tetap baik. Nek amben dino Bu Santi salaman sama guru-guru yang sepuh-sepuh, itu kan ya budaya positif ya Pak Kris. Saling enggak saya sama Bapak? Saling cium tangan. Nah itu tetap budaya positif. Itu kan rekan sejawat. Maka untuk rekan sejawat aja kita budayanya positif. Pak Kris lah aku enggak loh Bu. Lah terus ya Allah nak enggak saling sama Bu Guru. Iya Bu. Nah singut. Nah jadi merasa waduh, apa saya tidak memberikan kebiasaan kepada siswa untuk saling cium tangan sama seluruh guru. Apa ya harus muridnya Pak Kes terus cium tangan ke Pak Kes, kelas 6A cium tangan ke gurunya Bu Santi? Kan tidak dianjurkan seperti itu ya. Ya, begitu. Kemudian tadi menguatkan budaya yang positif yang sudah ini ya Bu Ronila. Nah kemudian
kita menciptakan iklim dan suasana yang kondusif lah gitu. Kadang-kadang kita ya naik turun ya, maaf ibu ya. Kadang-kadang saya juga mungkin bikin ibu pegel, bikin ibu nangis, bikin ibu pingin sama Bu Santi gitu. Jadi mohon maaf Bu, kadang saya sebagai anak ya perlu disentuh, ibarat dengan kata-kata tolong diingatkan untuk berbudaya positif. Dengan teman-temanku juga, rekan sejawat, jika saya salah, jika saya kok kementus ya Bu Husna, kadang-kadang kementus bener, cuman bukan gitu. Itu ya memang gimana ya, memang mungkin ada sikap atau perilaku saya yang memang harus ditekan sedikit, seperti itu. Jadi kembali lagi Bu Rohila ke iklim yang dibuat kondusif, atau caranya dengan membuat iklim di sekolahan kita menjadi baik gitu. Nah, dhewe wis seneng sebenarnya masih ke sana. Apa itu tadi pertanyaannya? Bagaimana cara menciptakan lingkungan positif untuk belajar? Berarti lingkungan di sekolah ya Bu ya? Di rumah juga iya sih kayaknya ini. Karena kalau kolaborasi kita nggak harus untuk lingkungan sekolah saja, tapi kita ke orang tua wali juga Bu. Nah, menurut saya Bu, nanti kalau kurang bisa ditambahi oleh Bapak Ibu sekalian. Di sini cara yang tepat untuk menciptakan lingkungan positif adalah dengan membiasakan kebiasaan baik. Dengan membiasakan kebiasaan baik menjadi sebuah rutinitas, misalnya di kelas atau di sekolah. Seperti contohnya menyapa teman sejawat, ketemu Pak Ragil, misalkan Pak Ragil mau pulang, Pak Ragil mau ada misalkan tugas keluar, dapat SPT, Pak Ragil keluar, Bu Santi baru masuk set, nggak ketang langsung tim atau selamat pagi Pak Ragil atau seperti itu. Tapi kita masih canggung mungkin ya, tapi sebenarnya harusnya seperti itu. Kemudian menyapa. Jadi menyapa tidak hanya diterapkan untuk gurunya, tapi siswanya juga. Siswanya sebenarnya kalau kita mungkin guru sama ini masih agak rancu ya, tos misalkan atau berpelukan, tapi harus yang bu guru sama yang putri ya, yang perempuan, peserta didik perempuan. Kalau yang bapak-bapak bolehlah berpelukan dengan yang anak laki-laki, tapi kalau anak perempuan mungkin bisa tos, bisa misalkan say hello aja, boleh seperti itu. Kemudian mereka pasti ya, kalau kita memberikan contoh kepada siswa kita, mereka pasti akan selalu teringat Bu Artina, seperti itu. Sama satu lagi Bu, misalnya kebiasaan mereka itu kalau udah di kelas tinggi ya Bu ya, kalau kelas rendah mungkin selalu rajin membawa pulang perkakas mereka alat tulis. Kelas tinggi buku-bukunya ditinggal di laci. Lah, memangnya mereka mau membuat laci itu sebagai loker atau bagaimana? Dan kalau pulang nggak bawa buku berarti ada PR nggak dikerjakan, ada buku tidak dibaca dulu sebelum besok belajar. Nah, budaya positif yang harus kita tularkan ke siswa kita atau yang harus kita budayakan, kita harus sering-sering mengingatkan saja, gitu. Caranya, yuk kita lihat di laci kita apakah sudah semuanya kosong, seperti itu. Tatkala kita mau pulang sekolah. Nah, kira-kira seperti itu, Bu Watina, bisa diterima ya? Oke. Jadi karena waktunya sudah siang, saya cukupkan sekian. Jadi mohon maaf kalau masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Bisa nanti kita sharing di grup sekolah ya, Bapak Ibu. Jadi, tetapi sebelumnya, untuk kenang-kenangan hari ini, saya ingin sekarang bukan keyakinan kelas, sekarang keyakinan sekolah. Nanti saya akan membagikan kertas, kita buat keyakinan sekolah ya, Pak Ragil. Pak Ragil mungkin sudah sering, jadi yuk kita buat keyakinan sekolah. Jadi nggak apa-apa, itu untuk motivasi saya pribadi juga, supaya kalau saya belum berbudaya yang lebih baik atau saya belum melakukan perilaku yang baik, nanti saya akan lebih
merefleksi diri seperti itu. Nanti ya saya akan bagi di sini. Jadi dirinya sekolah aja. Ya, nah di sana sudah ada Bu Usma, sudah ada Pak Kis, sudah ada Bu Maya, sudah ada Bu Okta, kemudian ada Bu Isma, ya yang lainnya. Bu Atina sudah. Nah, memang benar nggak usah panjang-panjang, yang penting kita ingat saja. Jadi sifatnya itu universal, jadi yang mudah diingat, ya, yang mudah diingat seperti itu. Oke, Bu Bila sudah? Ya, silakan ditempel. Nah, wah, tulisannya jelas sekali. Keren. Ya, ini salah satu motivator saya juga, Pak Ragil ya. Jadi di sini memberikan penguatan. Kalau masih kurang jelas bisa ke Ibu pimpinan ataupun Pak Ragil. Terima kasih Pak Ragil. Oke, Pak Ragil belum membuat untuk keyakinan kelas kita, tapi kita bacanya nanti. Praktik keyakinan sekolah kita bacanya nanti bersama. Satu lagi. Tuh. Yes. Itu sekarang harus sedikit. Ya. Mau nambah lagi boleh, silakan. Tapi keyakinan sekolah dulu ya. Dulu sebentar. Sudah? Yo, satu lagi. Kayak disiplin namanya dapur sana, Bu. Gak apa-apa. Ya, ya di sana tenda warna-warni masih ada. Kita bahas ya. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Tepuk tangan buat kita semua. Yuk, bisa dibantu di sini, Bu Okta. Bantu saya baca. Yuk, ya semangat. Keyakinan kelas yang paling kemudian budayakan gotong royong. Yang ketiga, komunikasi yang baik. Kemudian datang dan pulang tepat waktu. Masya Allah. Kemudian berkolaborasi dengan baik. Berprestasi. Selanjutnya kerjasama yang baik. Selanjutnya menjadi sekolah unggulan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler dengan adanya daya dukung warga sekolah. Masya Allah, panjang. Adanya musyawarah. Seharusnya musyawarah, Bu. Disiplin
yang sudah positif harusnya akan kita teruskan atau kita jalankan dengan berkesinambungan, insya Allah, dengan atas dukungan dan atas kolaborasi dari pihak sekolah di sini, terutama yang mempunyai wewenang dalam hal operasional sekolah kita. Itu saja dari saya, kemungkinan ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Renava, tadi Ibu mendengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Lutfi. Iya Bu, habisnya kesal sih. Kenapa kesal? Lutfi terus menerus dan sering memanggil nama saya dengan nama bapak saya, bukan hanya pada saya, tetapi juga terhadap teman yang lainnya. Oh begitu. Ya wajar saja kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, pasti ibu juga akan berbuat hal yang sama. Iya Bu, Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Lutfi? saya marah-marah, maki-maki Lutfi dan tanpa sadar saya melempar buku tulis ke arah Lutfi Bu. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iyalah Bu, masa saya diam saja? Saya kan tidak suka dan merasa kurang senang dipanggil dengan nama bapak saya. Kan tidak sopan, tidak boleh kan menyebut nama orang tua pada temannya. Itu salah satu perbuatan membuli teman. Ya wajar kalau kamu merasa marah karena sudah dibully oleh Lutfi dan tidak rela nama orang tuamu digunakan untuk memanggil kamu. Iya Bu. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu seperti memukul, menjambat. Iya Bu. Sekarang coba pikirkan, tindakan kamu marah sampai melempar buku, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman Bu. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting atau tidak untuk kamu? Penting Bu. Baiklah, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang membuli saya, akan laporkan kepada guru kelas atau guru mata pelajaran. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Renava. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelasmu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Ibu Mayasa Fitri SPD, guru kelas 5 UPT SD Negeri 1 Pajaresuk, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Di sini saya akan memberikan testimoni tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh Ibu Susanti SPD SD, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Pringsewu. Di sini Bu Santi sudah menerapkan tentang keyakinan kelas yang pertama tentang 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian Bu Santi di sini juga sudah menerapkan tentang disiplin, menjaga kebersihan kelas, kemudian saling berkomunikasi antara guru dan siswa. Keyakinan kelas di sini yaitu sebuah keyakinan yang sudah disepakati antara guru dan siswa untuk menjadi lebih baik lagi. Semoga di kegiatan ini Bu Santi bisa menularkan ke guru-guru yang lain dan saya pun bisa mengadopsi tentang penerapan keyakinan kelas yang dibuat oleh Bu Santi karena sudah bagus dan bisa membantu dalam pembentukan karakter kepada siswa. Semangat untuk Bu Santi, semoga sukses selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafika Dewi Utami. Saya kelas 6A UPTS di Negeri 1 Pajaresuk. Kali ini saya akan testimoni tentang budaya positif yang sudah saya jalankan di kelas. Saya bersama teman-teman membawa keyakinan kelas. Keyakinan yang akan kami terapkan dengan penuh kesadaran dan kedisiplinan diri adalah yang pertama, budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas dan keindahan kelas. Yang ketiga, mematuhi protokol kesehatan cuci tangan. Yang keempat, berbicara dengan guru atau guru kelas apabila ada masalah di dalam kelas. Yang kelima, selalu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan KBM. Yang keenam, peduli sesama dan menjaga solidaritas. Terima kasih saya ucapkan pada Bu Santi yang sudah mengajari kami tentang budaya positif. Semoga Ibu sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan modul 1.4 dari saya. Terima kasih. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.